Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pemenuhan tugas Asmen 2 mata kuliah validasi dan verifikasi perangkat lunak. Sebelum memulai, kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Ahdan Mas Aji Widodo dengan NIM 67061900008. Kemudian yang lain silahkan. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Pamungkas dengan NIM 67061920215. Saya Muhammad Ega Bagbiar dengan NIM 67061194046. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian yang paling awal yaitu unit test. Nah, untuk sebelum memulainya saya akan menjelaskan bahwa pengujian unit test ini kita menggunakan JUnit. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa langsung saja menjelaskan. Yang pertama yaitu unit test. Unit test adalah sebuah metode yang masing-masing unit dari kode diuji untuk menentukan apakah fungsi dari kode tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan JUnit adalah sebuah testing framework Java yang bersifat open source yang digunakan untuk menulis dan menjalankan software testing secara berulang-ulang. Di sini test flow dari unit test menggunakan JUnit. Untuk step pertamanya yaitu input parameter yang berupa tinggi, panjang, lebar, dan hasil yang diharapkan. Untuk step 2-nya, cek apakah hasil dari operasi sesuai dengan input. Step ketiga, mengembalikan return value berupa true dan false. Untuk tes variabelnya, untuk yang tes pertama, input tinggi sama dengan 2, panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 2, dan volume sama dengan 8. Outputnya yaitu berupa true. Untuk tes 2, input tinggi sama dengan 3, panjangnya sama dengan 3, lebar sama dengan 3, dan volume sama dengan 27, sedangkan outputnya true. Untuk tes yang ketiga, input tingginya sama dengan 2, panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 1, volume sama dengan 4. Untuk outputnya yaitu true. Untuk tes keempat, inputnya tinggi sama dengan 4, panjang sama dengan 4, lebar sama dengan 4, volume sama dengan 64, untuk outputnya sama dengan true. Untuk yang tes kelima, input tingginya sama dengan 5, untuk panjang sama dengan 5, untuk lebar sama dengan 5, dan volumenya sama dengan 10. Jadi untuk outputnya yaitu false. Berikut adalah kelas dari aplikasi yang akan kita tes, yaitu untuk yang pertama di sini ada untuk masukkan value 1, value 2, value 3, dan untuk enter result. Sehabis itu di bawahnya dilakukan pengecekan. Apabila hasil dari pengecekan benar akan mengeluarkan output this is true, apabila salah akan keluar this is false. Untuk yang paling bawah sendiri yaitu adalah metode untuk melakukan testingnya. Di situ terdapat 4 variabel yaitu A, B, C, dan D. Untuk rumusnya yaitu memakai A kali B kali C, dan dicek apabila si D yaitu sama dengan hasil, yaitu akan dikembalikan dengan true, dan apabila hasilnya salah yaitu akan false. Dan di sini yaitu kelas untuk melakukan pengujian, melakukan set terhadap nilai pengujian. Yang pertama yaitu A-nya di set ke 2, B 2, C-nya 2, dan D-nya 8. Untuk yang tes kedua, A-nya di set di angka 3, B-nya 3, C-nya 3, dan D-nya 27. Untuk yang tes ketiga, A-nya di set 2, B 2, C1, dan D-nya 4. Untuk tes yang keempat, A-nya 4, B-nya 4, C-nya 4, dan D-nya 64. Untuk tes ke yang tes 5, A-nya 5, B 5, C 5, dan D 8, dan D 10.
Berikut adalah hasil dari pengujian untuk tes yang pertama, tes 2, tes 3, dan tes 4. Hasilnya benar. Untuk yang tes kelima, hasilnya salah karena untuk yang D tidak sesuai dengan metode yang ada di aplikasi Minder tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian UI atau UI testing, di mana kita menggunakan sebuah library yaitu Espresso. Mungkin untuk penjelasan dan demonya bisa langsung dijelaskan oleh Eka. Baik, yang kedua yaitu UI test menggunakan Espresso. Espresso merupakan Java library yang disediakan oleh Google untuk membantu para Android developer dalam melakukan automatic testing UI. Untuk tes flow-nya sendiri, untuk step pertama, find the view, yaitu menemukan komponen UI pada aplikasi tersebut. Yang step kedua, yaitu perform action, melakukan aksi terhadap komponen UI tersebut. Step ketiga, yaitu check result, apakah hasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tes variabelnya sendiri, untuk tes pertama, yaitu pada tombol button, klik button tips and trick, habis itu check view, apakah halaman tips and trick yang kebuka. Habis itu tes kedua untuk buttonnya yaitu klik button video, setelah itu dicek view-nya apakah halaman video tersebut terbuka. Untuk tes ketiga yaitu buttonnya jenis kulit, habis itu dicek view apakah halaman yang muncul yaitu halaman jenis kulit. Habis itu tes keempat yaitu buttonnya permasalahan kulit, habis itu dicek apakah halaman yang muncul yaitu halaman permasalahan kulit. Untuk tes kelima, yaitu yang pertama kita menekan tombol permasalahan kulit. Setelah menekan tombol permasalahan kulit, yaitu menekan tombol button penuaan dini. Habis itu cek apakah halaman penuaan dini muncul. Oke, baik. Mungkin untuk demonya bisa dilakukan oleh Eka beserta penjelasan dari fungsi-fungsinya. Silahkan. Baik. Untuk ya ini berikut ini adalah kelas dari untuk melakukan tes pengujian UI test menggunakan Espresso. Yang pertama di sini ada kelas testing bernama test tips, di mana untuk melakukan pengecekan terhadap UI tampilan tips and trick. Yang kedua ya di sini ada kelas tes video, yaitu untuk menguji tampilan dari elemen video. Yang ketiga ada kelas tes jenis, yaitu untuk melakukan pengujian terhadap UI tampilan elemen jenis kulit. Yang keempat yaitu ada kelas tes kulit, di sini untuk mengetes UI dari masalah kulit. Yang terakhir yaitu ada kelas tes keriput, yaitu untuk mengetes UI dari elemen permasalahan kulit keriput. Baik, saya akan menjalankan untuk running tesnya. Baik, ini untuk hasil tesnya bisa kita lihat di sini. Untuk tes keriput yaitu gagal dikarenakan terdapat terdeteksi bahwa tidak yang dibuka tidak elemen dari tes keriput sendiri. Untuk keempat sisanya yaitu tesnya sukses. Oke, pada pengujian selanjutnya kita akan melakukan UI test, yaitu menggunakan Selenium, di mana Selenium merupakan otomatis testing untuk melakukan pengujian terhadap website. Nah, untuk penjelasan dari Selenium ini dan demonya akan dijelaskan oleh Putra. Silahkan Putra. Baik, ya. Jadi Selenium itu merupakan tools atau library
yang memungkinkan kita untuk melakukan simulasi interaksi user terhadap suatu website yang dapat dilakukan secara otomatis. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk test flow-nya, yaitu kita akan membuka halaman website pencarian, yaitu di Internet Archive yang bagian apa ini, Advanced Search di halaman ini. Dan kemudian kita akan memasukkan teks ke dalam input field yang namanya yaitu any field. Yang paling atas sini. Nah, kita akan memasukkan suatu value ke sini. Dan kemudian setelah itu kita akan step ketiganya, kita akan memilih kategori dari pencarian yang ada di drop down field bernama media type dan memilih kategori yang ingin dipilih. Jadi yang ini media type, kita akan memilih drop down dari salah satu ini untuk melakukan testingnya nanti. Dan yang terakhir yaitu menekan tombol search, itu tombol yang ini. Nah, jadi seperti itu alur itunya testingnya nanti. Oke, kemudian untuk tes variabelnya, yang pertama untuk any field-nya kita akan memasukkan teks berupa sound effect. Kemudian untuk media type-nya kita akan memilih audio. Dan yang kedua kita akan memasukkan teks group yang yaitu grass dan media type-nya image. Untuk tes ketiga kita akan masukkan di any field-nya yaitu calculus dan media type-nya text. Tes keempat kita akan masukkan cooking dan media type-nya movies. Tes kelima kita akan memasukkan sleeping dengan media type video. Berikut untuk kelas-kelas untuk pengetesannya nanti, dan untuk metode tesnya ini didapat dengan menggunakan Selenium IDE itu dengan mengakses halaman archive.org /advancedsearch.php, dan kemudian kita akan mencari elemen dengan nama anyfield, kemudian melakukan aksi klik, dan kemudian di bawahnya kita mencari masih di anyfield tadi, kita memasukkan fungsi send keys dengan parameter string bernama sound effect, dan kemudian kita melakukan klik terhadap media type query yaitu yang field input field bernama media type yang drop down tadi, kita kemudian melakukan klik, dan setelah melakukan klik itu kita mencari media type yang bertipe audio. Nah, setelah melakukan klik kita melakukan pencarian di tombol search, dan yang lainnya juga sama sebenarnya dengan perbedaan di send key. Yang ini media type-nya value yang dimasukkan bernama grass, media type-nya image, kemudian yang ini media type-nya yang text, ini yang video, dan ini juga yang video dengan media type movie, yang sebelumnya ini media type-nya video. Ya, berikut saya akan melakukan running untuk tesnya. Nah, berikut adalah hasil dari testingnya dengan 4 berhasil dan 1 gagal. Nah, yang satu ini gagal kenapa? Karena di media type-nya yang bernama video ini tidak ada di websitenya. Nah, di sini nggak ada yang namanya videonya movie, jadi videonya nggak ada. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya kami akan melakukan tes untuk website yaitu load test, di mana kami menggunakan aplikasi open source yaitu menggunakan JMeter. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Putra, baik penjelasan maupun demonya. Ya, baik. Jadi JMeter yaitu adalah sebuah aplikasi open source ya, yang berfungsi untuk melakukan fungsi load testing dan mengukur performa dari suatu website dengan mensimulasikan heavy load terhadap suatu server, grup server, jaringan, atau objek tes tertentu untuk mengetes kekuatan atau menganalisa performa keseluruhan terhadap load tab yang berbeda-beda. Dan kemudian untuk test flow-nya yaitu pertama kita membuat HTTP request default dan memasukkan website yang akan dites yaitu waitryschool.com. Dan kemudian kita membuat thread group untuk menentukan jumlah user yang akan kita gunakan untuk melakukan load testnya ya. Kemudian kita akan membuat HTTP request dengan 5 URL yang berbeda dari waitryschool.com ini. Dan yang terakhir kita membuat listener untuk melihat hasil dari load testingnya nanti. Oke, baik. Untuk penjelasan dari load test menggunakan JMeter, mungkin Putra bisa langsung mendemonstrasikan dari prakteknya seperti apa. Jadi pertama kita akan membuat ini dulu. Config element, kita membuat HTTP request defaultnya. Dan di sini kita memasukkan waitryschool.com. Nah, karena waitryschool.com ini menggunakan HTTPS, kita tuliskan di sini HTTPS. Nah, setelah ini kita membuat thread user, thread group. Nah, di sini kita menentukan jumlah user yang akan melakukan load test terhadap ini tadi halaman waitryschool. Di sini kita membuat satu user dan semuanya di set 1, ini loop ini untuk berapa kali perulangannya. Dan di sini kita akan membuat HTTP request-nya. Yang pertama kita tinggal menentukan path-nya karena server name atau IP-nya udah kita tentukan di sini. Jadi kita tinggal memasukkan path dari halamannya. Pertama kita mengecek halaman home-nya. Kita kasih nama home. Oke. Terus kita ini aja. Kita kopas aja. Nggak bisa. Duplikat. Oke. Nah, kemudian kita mengakses halaman tutorial HTML. Path-nya kita kasih HTML juga. Kemudian kita ngecek halaman CSS. Hampir sama semua ya path-nya. Kemudian halaman about. Ini kita pindah agak di bawahnya aja. Oke, yang terakhir halaman JavaScript. Path-nya kita tulis di S. Nah, setelah itu kita membuat ininya, listener-nya untuk melihat hasil dari testingnya. Kita masukkan result tree sama satunya. View result in table. Nah, ini untuk menghasilkan hasilnya dalam tree dan yang ini dalam bentuk table kayak gitu. Oke, kemudian kita coba tes dulu ya. Nah, dia meminta untuk save projectnya, nggak usah. Oke, yang home-nya berhasil diakses. Nah, semuanya berhasil diakses. Berarti aman ya. Itu tadi untuk satu user. Ini untuk keterangannya yaitu ada ini labelnya tadi. Ini statusnya clear semua ya. Kemudian di byte-nya ini ukuran dari itunya websitenya di tiap halamannya. Jadi di home ukuran byte-nya sebesar ini, JavaScript sebesar ini, ya masing-masing beda-beda ya. Karena isinya juga beda semua. Ya, kemudian kita coba untuk 20 user. Ya, amin semua. Oke, jadi untuk testing 20 user, websitenya masih kuat untuk
menghandle request-nya. Dan kita coba menjadi berapa? 100. Kita coba tes 200 aja. Nah, ini udah mulai ada yang gagal karena tidak kuat ini menghandle request-nya yang kebanyakan. Jadi seperti itu. Websitenya mulai tidak kuat setelah menerima sebanyak 200 user sekaligus. Jadi itu untuk hasil testingnya. Oke, selanjutnya kami akan melakukan web performance test, yaitu menggunakan Google PageSpeed. Nah, jadi web performance test adalah serangkaian proses pengujian untuk mengukur kemampuan dari suatu website. Nah, sebenarnya tuh toolsnya banyak banget, tapi kita kali ini akan menggunakan Google PageSpeed, di mana website yang akan kita uji adalah W3 School, suatu website untuk melakukan pembelajaran programming. Nah, ini adalah test flow atau langkah-langkah ketika kita melakukan pengujian menggunakan Google PageSpeed. Jadi, sebenarnya tuh langkah-langkahnya cukup gampang ya dibandingkan dengan pengujian yang lain, di mana pertama kita harus menyiapkan website yang ingin kita uji. Kemudian yang kedua, kita melakukan membuka halaman website dari Google PageSpeed, atau ketika kalian mungkin menggunakan tools lain itu bisa juga, itu caranya sama. Kemudian kita melakukan copy halaman yang ingin kita uji, kemudian kita pastekan di website yang jadikan tool untuk melakukan pengujian performance. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu hasil dari analisis performa dari website tersebut. Seperti itu. Mungkin bisa langsung didemokan aja, Put. Nah, untuk tahapannya, jadi kita pertama harus menyiapkan webnya terlebih dahulu, terus kita masuk ke Google PageSpeed-nya. Habis itu kita melakukan copy paste untuk websitenya. Nah, setelah itu kita melakukan klik di button Analyze. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah melakukan Analyze, di mana Google PageSpeed ini cukup lengkap karena kita bisa melakukan analyzing performance berdasarkan mobile atau desktopnya. Nah, mungkin untuk langsung aja, jadi untuk di bawah ini kita bisa melihat kayak FCP, LCP, terus ada FID, ada CLS dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya ada penjelasannya masing-masing, di mana FCP atau First Contentful Paint adalah waktu untuk website ini memuat konten yang ditampilkan dari awal seperti itu. Jadi ketika kita membuka sebuah website, nanti ketika ada gambar atau teks itu berapa lama untuk melakukan rendering dari konten tersebut. Nah, sebenarnya itu parameternya ada banyak ya, dimana ketika hijau itu berarti bagus, terus untuk yang warna kuning itu lebih ke sedang, dan merah itu untuk yang performanya tuh udah termasuk yang buruk. Nah, kita bisa lihat bahwa W3 School untuk yang analisis menggunakan mobile itu udah hijau semua, dapat dikatakan itu bagus dan lulus untuk performance testnya. Nah, kemudian itu ada LCP, itu adalah suatu waktu untuk merender gambar atau blok terbesar. Jadi dimaksud dengan blok terbesar itu konten-konten yang mungkin muatannya tuh berat, seperti gambar seperti itu. Terus untuk video mungkin itu kan muatannya berat. Nah, kemudian itu ada FID, yaitu waktu respon web ketika user mulai interaksi. Jadi ketika misalkan di W3 School ini memiliki sebuah button gitu ya. Nah, itu kan nanti user melakukan interaksi menggunakan aksi klik misalkan. Nah, itu berapa lama sih
Waitress School itu merespon dari aksi kliknya sampai ke memunculkan konten dari websitenya seperti itu. Kemudian ada CLS, itu adalah skor pergeseran tata letak. Nah, itu dapat dikatakan ketika user itu melakukan scrolling, itu sebenarnya kan merender aplikasi atau konten-konten yang ada di bawahnya kan. Nah, itu berapa lama atau skornya untuk website melakukan rendering dari konten-konten yang sudah user scroll. Nah, kemudian bisa di bawah di scroll. Nah, ini adalah skor dari diagnosa performance testnya menggunakan kategori yang mobile ya. Itu 87, di mana itu merupakan suatu skor yang cenderung cukup sedang ya, atau mungkin dikatakan rata-rata, karena untuk yang bagus itu kategorinya adalah nilainya adalah 90 sampai 100. Nah, itu bisa kita lihat bagian mana saja yang sudah memenuhi kriteria untuk bagus dan mana yang sudah memenuhi kriteria yang kuning atau yang sedang atau biasa aja kayak gitu. Itu ada FCP-nya, kemudian ada LCP, terus ada time to interactive, terus ada total block time. Itu kategori-kategori yang perlu ditingkatkan di website Waitress School. Ya, kemudian untuk di bawahnya bisa di-scroll. Terus, nah, itu ada opportunities. Itu sebenarnya tuh sebuah konten ya, atau materi-materi yang bagi Waitress School untuk meningkatkan performa dari websitenya. Itu bisa misalkan mengurangi penggunaan JavaScript-nya misalkan. Terus untuk melakukan efisiensi gambarnya juga itu bisa dilakukan. Sebenarnya tuh banyak banget. Kemudian di bawah juga scroll lagi, itu ada diagnostik. Nah, itu diagnosa apa aja yang kira-kira membuat website ini cenderung melakukan performa yang kurang maksimal seperti itu. Itu bisa kita lihat misalkan untuk elemen gambarnya itu menggunakan konten dari tinggi dan lebar yang mungkin kurang efisien ya. Terus ada misalkan itu ada FCP 3G-nya mungkin itu cenderung buruk atau kuning seperti itu. Nah, kita bisa melihat di bawah lagi itu ada past audits. Bisa di-show-kan. Nah, ini adalah konten-konten atau kategori atau komponen untuk melakukan performance ya, pengujian performance yang bagi Waitress School ini udah cukup mumpuni ya, karena nilainya itu hijau semua. Itu di past audits. Mungkin bisa putra klik yang bagian desktopnya, pengujian di desktop itu seperti apa hasilnya. Nah, untuk yang desktop sendiri juga sama ya, untuk FCP, LCP, FID, sama CLS-nya tuh cenderung hijau semua, itu bisa dikatakan bagus. Kemudian di bawah, untuk diagnosa performance-nya, itu performance untuk kategori website-nya, untuk yang desktop, itu cenderung lebih bagus. Terus yang di bawahnya. Nah, tapi walaupun bagus, itu ternyata kita menemukan diagnosa untuk kira-kira apa aja yang bisa dilakukan oleh Waitress School untuk lebih meningkatkan performanya. Itu seperti tadi yang mobile ya, itu penggunaan JavaScript misalkan, terus elemen gambarnya mungkin lebih efisiensi lagi untuk ukuran sama tingginya seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang untuk dilakukan pengujian dari performance test menggunakan Google PageSpeed. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari asesmen kedua VVPL untuk melakukan pengujian, yaitu menggunakan unit test, kemudian ada UI test menggunakan Selenium dan juga Espresso, terus ada performance dan load test menggunakan JMeter atau Google PageSpeed. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.